Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Emilia Rahmawati, Fadli Hardiansyah, Fatimah Rahman, Ferdinand Novereo, dan Galuh Cahyaning akan menjelaskan materi dari buku Practicing Organization Development dari Steve the Hope. Di sini kami akan menjelaskan dari bab 7 dan 8 tentang kompetensi untuk sukses serta positioning pengembangan organisasi. Yang pertama kita awali membahas dari bab 7 yaitu membahas tentang kompetensi untuk sukses. Pada mulanya, kecerdasan seseorang dianggap menjadi suatu hal yang utama dalam memprediksi nilai di sekolah. Asumsi yang diyakini kecerdasan mengarah pada kinerja yang tinggi dalam pekerjaan seseorang. Namun, Maxwell menentang paradigma ini dengan melihat adanya motivasi untuk berprestasi. Menurutnya, menjadi lulusan menengah maupun lulusan perguruan tinggi memang membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pada tingkat tertentu yang lebih tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya, siswa yang lebih miskin di sekolah dapat juga melakukan hal yang sama baiknya untuk menjadi siswa yang terbaik. Untuk menilai kompetensi seseorang dilihat dari beberapa faktor yang biasa disebut KSA, yaitu knowledge, skill, dan ability. Pengetahuan umumnya mengacu pada pendidikan dan pelatihan seseorang. Keterampilan mengacu pada potensi seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang dapat diamati terkait dengan serangkaian tugas pekerjaan tertentu. Kemampuan mengacu pada kemampuan seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu yang mengarah pada hasil yang telah ditentukan. Dalam bab 7 ini akan membahas tentang keadaan mengembangkan kompetensi saat ini dalam sebuah organisasi, memberikan pendekatan untuk mengembangkan kerangka kompetensi yang kuat, serta mengusulkan jalan ke depan untuk kompetensi di bidang pengembangan organisasi. Selanjutnya masuk dalam kompetensi sebagai keunggulan kompetitif. Kompetensi diterapkan dan dimanfaatkan oleh berbagai profesional di berbagai disiplin ilmu, memainkan peran integral dalam kinerja dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Kompetensi dapat dijadikan dasar dalam pengembangan organisasi untuk mewujudkan efektivitas dengan melalui yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Saat organisasi menggunakan seperangkat standar keterampilan, perilaku, serta kemampuan untuk merekrut dan memeriksa calon karyawan. Kompetensi digunakan untuk menetapkan tolak ukur bagi calon talenta dan mewakili indikator kecocokan serta kemampuan pelamar untuk berkontribusi secara berarti bagi organisasi tertentu. Yang kedua yaitu self-management. Self-management untuk mengembangkan kompetensi ini dilakukan melalui proses pembelajaran seumur hidup. Self-management perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan individu dalam desain, komunikasi, atau bidang teknis lainnya yang penting untuk bekerja. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Kompetensi berdasarkan konstruksinya terdiri dari berbagai indikator yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut dapat ditunjukkan seberapa besar kinerja seseorang sehingga digunakan sebagai evaluasi. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Model kompetensi membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan serta pengembangan yang akan datang. Yang terakhir yaitu retensi. Kompetensi berperan dalam mempertahankan orang dengan membantu memperjelas peran apa yang mereka mainkan, bagaimana mereka cocok dalam organisasi, serta memastikan peluang pengembangan yang bermanfaat untuk disajikan. Kompetensi dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan retensi orang-orang yang akan memberikan dampak paling berarti bagi sebuah organisasi. Mengembangkan kerangka kompetensi.
Model kualitas kompetensi memiliki dampak paling besar pada bidang fungsional yang telah diuraikan. Oleh karenanya, bidang tersebut dapat terus difokuskan oleh para profesional untuk memajukan kinerja terhadap organisasi dan komunitas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara kompetensi dengan indikator-indikator lain yang berhubungan dengan kompetensi itu sendiri. Yang pertama adalah kompetensi dan KSA. Mengapa perbedaan antara KSA dan kompetensi penting? Karena kompetensi adalah hal yang paling ingin diketahui oleh pemberi kerja di masa depan dalam keputusan perekrutan untuk pekerjaan, promosi, atau proyek tertentu. Singkatnya, KSA digunakan dan diintegrasikan dalam pembuatan pernyataan kompetensi tertentu. Yang kedua adalah kompetensi dan tugas kerja. Meskipun kompetensi tidak sama dengan tugas kerja, akan tetapi kedua hal ini berkaitan satu sama lain. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, diperlukan kompetensi yang sesuai dengan tugas tersebut agar dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian, menulis pernyataan kompetensi yang efektif. Apa pernyataan kompetensi terbaik? Diambil dari 3 konsep penting. Model untuk menyusun pernyataan kompetensi adalah perilaku yang direncanakan dengan tingkat kekhususan. Rekomendasi yang diberikan adalah secara eksplisit mempertimbangkan setiap faktor di bawah ini dan memasukkannya ke dalam pernyataan kompetensi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah target, aksi, konteks, waktu, dan kinerja. Dan kerangka konseptual dan hierarki. Nah, saat menyusun kerangka kerja terdapat 3 langkah utama, yaitu melakukan wawancara perilaku dan studi observasi terhadap orang-orang yang berprestasi, kemudian mengembangkan pernyataan kompetensi yang terdiri dari label dan definisi dasar yang didukung oleh kriteria kinerja, dan yang ketiga adalah membangun kerangka atau model yang terdiri dari domain, subdomain, dan pernyataan kompetensi. Masuk ke dalam subbab profesionalisasi, yaitu contoh kasus. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, organisasi profesional yang mapan, seperti misalnya Association for Talent Development dan Society for Human Resource Management, telah berhasil memajukan kerangka kompetensi global yang komprehensif untuk bidang mereka. Nah, karakteristik umum dari inisiatif ini meliputi melakukan penelitian yang komprehensif, melibatkan komunitas global, memanfaatkan kerangka kompetensi berbasis penelitian untuk menyediakan rangkaian produk, dan terus meningkatkan dan memvalidasi kerangka kerja. Nah, pelatihan dan pengembangan talent dalam Association for Talent Development memulai proses standar untuk mengembangkan kompetensi pada tahun 2004. Nah, model mereka secara khusus dikembangkan untuk memandu praktik yang sukses dalam bidang pengembangan bakat. Versi terbaru dari model kompetensi ATD telah diterbitkan pada tahun 2013. ATD mendefinisikan kompetensi sebagai kelompok keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang dibutuhkan orang untuk berhasil. Model kompetensi ATD mencakup 2 lapisan hierarkis. Lapisan pertama mencakup 6 kompetensi dasar, dan lapisan kedua mengungkapkan 10 bidang keahlian khusus. Kemudian dalam hal manajemen sumber daya manusia, Society for Human Resource Management memulai upaya menciptakan model kompetensi yang divalidasi pada tahun 2011. SHRM ada untuk kemajuan bidang sumber daya manusia, dan kompetensi mereka dipandang sebagai standar dan pedoman praktisi sumber daya manusia terkemuka. SHRM mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik individu, termasuk pengetahuan, keterampilan, kemampuan, citra diri, sifat, pola pikir, perasaan, dan cara berpikir yang bila digunakan dengan peran yang sesuai mencapai hasil yang diinginkan. Model SHRM mencakup 9 bidang kompetensi yang berbeda, 1 teknis dan lainnya perilaku. Nah, kita masuk ke bab 8, yaitu tentang pemasaran dan positioning pengembangan organisasi. Nah, bagaimanakah menentukan proposisi nilai? Nah, terdapat 3 faktor penting yang harus diambil ketika mencoba memasarkan layanan profesional.
Apa kompetensi Anda? Strategi untuk pemasaran terdiri dari keluasan intelektual, sense of humor, percakapan industri, keterampilan komunikasi yang luar biasa, kehadiran, keterampilan membingkai, inovasi, ketahanan, dan juga keseimbangan hidup. Kemudian, apa kebutuhan pasar? Inti dari pemasaran yaitu kemungkinan adanya kebutuhan yang sudah ada sebelumnya, sehingga diperlukan adanya pengembangan penjualan atau bisa dilakukan dengan mulai menciptakan dan memuaskan kebutuhan karyawan terlebih dahulu sebelum memuaskan pelanggan. Bab pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menjangkau pembeli. Ada dua jenis pembeli dalam pengaturan organisasi. Yang pertama, pembeli ekonomi, yaitu yang memiliki kekuatan dan wewenang untuk menyetujui cek layanan dan mendanai proyek. Yang kedua, pembeli kelayakan, yaitu yang memberikan pendapat dan analisis kelayakan proyek dalam hal budaya, ruang lingkup, kredensial, konten, dan klien relatif lainnya. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memiliki ketajaman bisnis dan keahlian. Yang pertama, menarik minat pribadi yang rasional. Yang kedua, tipu daya. Yang ketiga, kekuatan. Yang selanjutnya yaitu menetapkan rute untuk menjangkau pembeli. Cara terbaik untuk memasarkan adalah dengan menciptakan gravitasi yang menarik orang. Hal ini dapat mengubah seluruh dinamika pembelian. Dapat dilihat pada gambar yang tertera pada monitor. Terdapat cara yang digunakan untuk menjangkau pembeli melalui gravitasi yang dapat dilihat pada layar. Subbab selanjutnya yaitu mencapai kesepakatan konseptual. Kesepakatan konseptual berarti Anda dan pembeli ekonomi menyetujui yang pertama, tujuan. Apa tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui proyek ini? Yang kedua yaitu ukuran keberhasilan. Apa ukuran keberhasilan yang akan menunjukkan bahwa Anda telah membuat kemajuan atau mencapai tujuan? Yang ketiga yaitu nilai bagi klien. Apa nilai dan dampak dari apa yang Anda capai dan apakah itu disetahunkan? Dengan menetapkan nilai proyek, klien berfokus pada nilai dan bukan biaya dan dapat membuat penentuan ROI yang sesuai. Subbab terakhir yaitu membuat proposal untuk menutup bisnis. Parameter yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proposal secara sah dan pragmatis diantaranya dalam proposal harus tercantum. Yang pertama, menetapkan hasil proyek. Kedua, menjelaskan setiap kemajuan yang terukur. Yang ketiga, menetapkan akuntabilitas. Yang keempat, menetapkan tanggal mulai dan berakhir. Yang kelima, menyediakan metodologi yang akan digunakan. Yang keenam, menjelaskan opsi yang tersedia bagi klien. Yang ketujuh, sampaikan nilai proyek. Yang kedelapan, dijelaskan secara rinci syarat dan ketentuan pembayaran biaya dan penggantian. Yang kesembilan, berfungsi sebagai template berkelanjutan untuk proyek. Yang kesepuluh, menetapkan batasan untuk menghindari scope creep. Yang ke-11, melindungi konsultasi dan klien. Yang ke-12, menawarkan jaminan dan jaminan yang wajar. Dalam proposal tidak diperbolehkan yang pertama, menjual intervensi yang direkomendasikan. Yang kedua, menciptakan hubungan komoditas yang dibandingkan dengan proposal lain. Yang ketiga, berikan legitimasi dan atau kredensial perusahaan dan pendekatan. Yang keempat, validasi intervensi yang diusulkan. Yang kelima, melakukan penjualan kepada pembeli yang belum ditemui. Yang keenam, bertindak sebagai posisi negosiasi. Yang ketujuh, memungkinkan perubahan sepihak selama proyek berlangsung. Yang kedelapan, melindungi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Yang kesepuluh, pendekatan posisi sehingga tidak terukur dan tidak dapat diterapkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.